Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 28 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, agar masing-masing kami menjadi tempat kediaman-Mu ya Bapa dalam roh. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi buat teman-teman Tuhan di mana saja berada. Renungan pagi kita hari ini tanggal 28 Februari 2024 berjudul Tuhan. Ayat Alkitab terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 2. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Hampir 2000 tahun yang lalu, suatu suara yang misterius terdengar di surga, dari tahta Allah. Sungguh, aku datang. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ibrani 10 ayat 5-7. Dalam kata-kata ini diumumkan penggenapan tujuan yang telah tersembunyi dari zaman kekekalan. Kristus akan mengunjungi dunia kita dan menjelma menjadi manusia. Dia berkata, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Seandainya dia menampakkan diri dengan kemuliaan yang menjadi miliknya bersama Bapa sebelum dunia ada, kita tidak akan mampu menahan terang kehadirannya. Agar kita dapat melihatnya dan tidak binasa, perwujudan kemuliaannya terselubung, keilahiannya terselubung dalam kemanusiaan, kemuliaan yang tak kasat mata dalam wujud manusia yang kasat mata. Tujuan besar ini digambarkan dalam tipe dan lambang. Semak duri yang menyala, tempat Kristus menampakkan diri kepada Musa, menyingkapkan Allah. Simbol yang dipilih untuk representasi Tuhan adalah semak rendahan, yang tampaknya tidak memiliki daya tarik. Ini mengabadikan yang tak terbatas. Allah yang maha pengasih menyelubungi kemuliaannya dalam bentuk yang paling rendah hati, sehingga Musa dapat memandangnya dan hidup. Jadi, dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, Allah berkomunikasi dengan Israel dan menyatakan kehendaknya kepada manusia, dan memberikan rahmatnya kepada mereka. Kemuliaan Tuhan ditundukkan, dan keagungannya terselubung, sehingga pandangan lemah dari manusia yang terbatas dapat melihatnya. Jadi, Kristus akan datang dalam tubuh kita yang hina. Filipi 3 ayat 21. Menjadi sama dengan manusia. Di mata dunia, dia tidak memiliki keindahan, sehingga mereka menginginkan dia. Namun dia adalah Allah yang menjelma, terang langit dan bumi. Kemuliaannya terselubung, keagungan dan kemegahannya tersembunyi, agar dia dapat mendekat pada laki-laki dan perempuan yang berduka cita dan dicobai. Allah berfirman kepada Musa untuk dikatakan kepada orang Israel, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Dan dia tinggal di tempat kudus, di tengah-tengah umatnya. Melalui semua pengembaraan melelahkan di padang gurun, lambang kehadirannya ada bersama mereka.
Demikianlah Kristus mendirikan bait sucinya di tengah-tengah perkemahan kita. Dia mendirikan kemahnya di samping kemah-kemah manusia, agar dia bisa tinggal di antara kita dan menjadikan kita akrab dengan tabiat ilahi dan kehidupannya. Dikutip dari buku Desire of Ages halaman 23. Demikian bacaan renungan kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Di dalam Alkitab ada 3 Ka'bah. Ka'bah yang pertama dalam Keluaran 25 ayat 8 yang berbunyi, "Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka." Tempat kudus yang adalah Ka'bah adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Namun perhatikan ayat berikut ini yang terdapat dalam Keluaran 33 ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah Bapa berbicara kepada Musa dari dalam tiang awan. Bagaimana caranya Allah Bapa berbicara kepada Musa? Keluaran 14 ayat 19 menyatakan, "Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka." Siapakah malaikat Allah yang di dalam tiang awan tersebut? Dia adalah anak Allah. Bisa baca Keluaran 23 ayat 20 dan 21, serta Ibrani 1 ayat 4. Mengapa disebut malaikat? Karena malaikat artinya utusan. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa jilid pertama halaman 327 paragraf pertama. Selama masa pengembaraan Israel, Kristus di dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Sang malaikat itu adalah Kristus, anak Allah. Jadi, Allah Bapa utus anaknya untuk menjadi pemimpin umat-umatnya. Melalui anaknya lah Allah Bapa berbicara kepada umatnya. Melalui kehadiran Yesus, Bapa hadir di tengah-tengah umatnya. Inilah Ka'bah yang pertama. Ka'bah yang kedua adalah Matius 1 ayat 23 yang berbunyi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Yesus yang dahulu di dalam tiang awan hadir sebagai perwujudan kehadiran Bapanya, telah datang ke dunia menjadi manusia, agar secara fisik mewujudkan penyertaan Bapanya oleh kehadirannya. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 67 paragraf 2. Kristus akan mengunjungi dunia kita dan menjelma menjadi manusia. Dia berkata, "Engkau telah menyediakan tubuh bagiku." Seandainya dia menampakkan diri dengan kemuliaan yang menjadi miliknya bersama Bapa sebelum dunia ada, kita tidak akan mampu menahan terang kehadirannya. Agar kita dapat melihatnya dan tidak binasa, perwujudan kemuliaannya terselubung. Keilahiannya terselubung dalam kemanusiaan. Kemuliaan yang tak kasat mata dalam wujud manusia yang kasat mata. Inilah Ka'bah kedua. Allah Bapa menyediakan tubuh manusia bagi anaknya, agar oleh kehadiran anaknya, Bapa menyertai kita, diam di tengah-tengah umat-umatnya. Dan bahkan renungan hari ini menghubungkan Ka'bah pertama dan Ka'bah kedua. Mari kita baca dalam Jesus Name Above All Names, halaman 67 paragraf 4. Demikianlah Kristus mendirikan bait sucinya di tengah-tengah perkemahan kita. Dia mendirikan kemahnya di samping kemah-kemah manusia, agar dia bisa tinggal di antara kita dan menjadikan kita akrab dengan tabiat ilahi dan kehidupannya. Inilah Ka'bah yang kedua, yaitu Kristus diam di tengah-tengah manusia. Sebab oleh kehadiran Kristus, Allah Bapa hadir di tengah-tengah umat-umatnya.
Dan Ka'bah ketiga adalah 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ka'bah yang ketiga adalah diri kita. Siapakah Allah yang Paulus maksudkan? Masih dalam surat yang sama, yaitu surat 1 Korintus, kita baca dalam pasal 8 ayat 6 yang berbunyi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Bagi Paulus, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Karenanya, kita adalah Ka'bah Allah Bapa, dan Roh Bapa diam di dalam kita. Bagaimana caranya? Sama seperti dua Ka'bah sebelumnya, Bapa hadir oleh kehadiran anaknya. Paulus yang sama menuliskan dalam surat yang sama, yaitu dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17 yang berbunyi, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tuhan yang Paulus maksudkan adalah Tuhan Yesus. Karenanya, siapa saja yang mengikatkan diri kepada Yesus menjadi satu roh dengan Yesus. Roh yang mana yang Paulus maksudkan? Rohnya Yesus tentunya. Sebab Paulus tuliskan dalam Galatia 4 ayat 6 yang berbunyi, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Allah yang Paulus maksudkan adalah Bapa. Dan karenanya Bapa telah menyuruh roh anaknya, yaitu Roh Kristus, ke dalam hati kita, sebab kita adalah Ka'bah Allah, di mana Allah Bapa hadir, yaitu oleh kehadiran roh anaknya. Sebab ingat, satu-satunya media komunikasi antara kita kepada Bapa, satu-satunya tangga yang menghubungkan dunia ini dengan tahta Allah adalah anak Allah yang kekasih, yaitu Yesus Kristus. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, meskipun ada 3 Ka'bah, namun hanya satu perwujudannya, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang kekasih. Ayat inti renungan hari ini berkata, Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Yesaya 53 ayat 2. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Dialah pribadi ilahi yang hadir dalam kehidupan kita. Dia ilahi karena Yesus adalah anaknya Bapa yang ilahi, yang Bapa peranakkan, agar kita manusia berdosa yang telah terpisah dari Bapa dapat bersatu kembali dengan Bapa dan bahkan menerima kehadiran Bapa dalam hidup kita oleh kehadiran anaknya dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang tinggal dalam kehidupan kami oleh kehadiran anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan. Meskipun ada 3 Ka'bah, namun penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Ka'bah adalah lambang akan anak-Mu, dan bahkan anak-Mu datang langsung hadir di tengah-tengah umat-umat-Mu. Dan pada akhirnya, Engkau curahkan roh anak-Mu dalam hati kami, agar Engkau hadir lebih intim dalam hidup ini. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kiranya masing-masing kami mau membuka hati kami, agar Kristus dapat masuk dan tinggal dalam hidup ini. Dan saat Yesus hadir dalam kehidupan kami, itulah kehadiran-Mu, ya Bapa, sebab Engkau menyertai kami oleh kehadiran anak-Mu. Hingga pada akhirnya, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kami semua, dan kami boleh tinggal bersama Engkau, ya Bapa, di sorga dan di dunia baru nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.